Orang yang tidak hijrah tapi mengaku beriman, dia tidak terbukti keimanannya. Nun wal qalami wama yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insyaallah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Saya menemukan dalam surah Al-Anfal ayat 72, Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Allah menghubungkan antara iman, hijrah dan jihad. Di sini jihad oleh Allah disebutkan dengan harta, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Lalu setelah itu jiwa. Kemudian masih Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Di sini umum. Wa jahadu fi sabilillah. Tidak ada bi amwalihim wa anfusihim. Tapi sudahnya sama. Walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Yang tolong menolong di antara mereka adalah akan terus bersahabat, saling melindungi. Di sini sama. Walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Di sini dibuktikan oleh Allah sebagai bukti keimanan yang hakiki. Pada ayat 72 Allah membandingkan antara orang yang hijrah dengan yang tidak hijrah. Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min wilayatihim min syai'. Perhatikan, orang yang tidak hijrah tapi mengaku beriman, dia tidak terbukti keimanannya hatta yuhajiru, sampai dia berhijrah. Artinya apa? Dalam kita beriman butuh sikap. Ada sikap ritual, ada sikap dakwah. Kalau sikap ritual ini banyak orang Islam mengambilnya. Salat, puasa, zakat, haji, orang banyak mengambilnya. Tapi akan nampak ketika sikap dakwah, kepada siapa dia berpihak, apa yang dia ajak, apa yang dia promosikan, untuk siapa dia berjuang. Nah, ini persoalan pertama dalam hijrah, bahwa perlu adanya hijrah dari pemahaman ritual kepada pemahaman peradaban. Bahwa Islam yang Allah turunkan bukan sekedar ritual. Bahwa Islam yang Allah turunkan ada perjuangannya, ada buktinya. Ritual hanya bukti bahwa dia sudah punya identitas sebagai seorang muslim. Tapi prestasi dia bahwa dia seorang muslim harus ada perjuangannya. Seperti seorang pegawai, ketika dia mendaftar sebagai pegawai di sebuah perusahaan, dia menunjukkan identitasnya dengan cara datang kantor. Datang kantor itu ritual. Tapi benarkah dia berjuang untuk mencapai target-target perusahaan? Di sini terbukti. Karenanya ada pegawai yang berprestasi, ada pegawai yang hanya datang kantor aja. Nah, orang-orang beriman juga demikian. Ketika dia hanya melaksanakan secara ritual, maka dia hanya menunjukkan identitas sebagai seorang muslim, bahwa dia seorang muslim secara ritual. Dan ini yang banyak. Harus berjuang kembali, kata Allah, dengan sikapmu. Apa itu? Berdakwah untuk membuktikan iman. Karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a minkum munkaran, kalau kau melihat sebuah kemungkaran, jangan diam, bersikap. Karena ini bukti iman. Falyughayyir biyadihi, cegah dengan tanganmu. Fa'ilam yastati, nggak bisa cegah dengan tangan, nggak mampu. Cegah dengan lisannya. Fabilisanihi, ini sikap, bukti iman, bahwa kau punya iman. Fa'ilam yastati, nggak mampu dengan lisannya.
Fabi qalbi, dengan hatinya. Gak setuju aku gak suka perbuatan ini, aku menolak perbuatan ini, tapi dengan hatinya. Kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Orang yang berada di level mencegah dengan hatinya, bersikap dengan hatinya, menolak dengan hatinya, itu paling lemahnya iman. Nah, apa artinya? Kalau ada orang mengaku muslim, sholat, puasa, zakat, haji, ditanya, Bapak memihak kemana? Kepada Allah atau setan? Saya netral Pak Ustadz. Berarti tidak punya iman. Perhatikan bahwa mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa walladzina amanu walam yuhajiru malakum min wilayatihim min syai' hatta yuhajiru. Dia sudah beriman, dia sudah sholat, dia puasa, misalnya dia sudah melaksanakan secara ritual, tapi karena tidak bersikap dalam hijrah, maka dia tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah butuh sikap. Maka tidak ingin seorang hamba sekedar hanya ritualnya saja, tapi Allah ingin bahwa buktikan kau berjuang. Kita harus hijrah dari kondisi hanya sekedar berislam secara ritual, tapi kepada Islam berhijrah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah, ini menarik. Mengapa Allah hubungkan hijrah dengan jihad? Karena hijrah ini selevel dengan jihad. Dulu para sahabat ketika mau hijrah, mereka habis-habisan meninggalkan harta mereka. Masih ingat kisah tentang Suhaib radhiyallahu an? Suhaib, dia kaya raya, hartanya banyak di Mekah. Dia seorang pedagang. Begitu dia mau hijrah, dihalang-halangi oleh orang kafir. Suhaib, mau ke mana? Mau hijrah. Tunggu dulu, mana hartamu? Kata Suhaib, apakah kalau aku tunjukkan hartaku, kau mau tinggalkan aku hijrah? Iya. Kata Suhaib, mali fi makan fulani qarib min makan fulani. Hartaku di tempat fulan, dekat di tempat fulan. Di situ kamu buka, ambil sana. Langsung mereka lari merebut hartanya. Suhaib ditinggal, berangkat hijrah. Ditinggalkan hartanya semua. Sampai di kota Madinah, Suhaib disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi hal ba'i ya Suhaib. Beruntung kamu. Beruntung kamu dalam bisnis kamu. Masya Allah, al-bai' maksudnya perdagangan. Jadi ini sedang berdagang, berbisnis dengan Allah. Suhaib berbisnis dengan Allah. Ini bedanya. Kalau berbisnis dengan makhluk, dia ada untung ruginya. Untung bagi dua, rugi bagi dua. Tapi ini berbisnis dengan Allah, demi hijrah, demi iman, demi untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW. Dia tinggalkan hartanya, semua hartanya diberikan kepada orang kafir. Silahkan ambil. Rabbi hal ba'i ya Suhaib. Bisnis menguntungkan sekali. Perhatikan. Inilah dia. Ada jihadnya. Dalam perjuangan pindah dari kota ke Mekah, bukan sekadar pindah, tapi di situ ada jihad. Karenanya Rasulullah SAW ketika menutup pintu hijrah, la hijratah ba'dal fatih, la hijratah ba'dal fatih. Tidak ada hijrah setelah dibukanya kota Mekah. Artinya apa? Begitu dibuka kota Mekah, hijrah ditutup. Maksudnya hijrah dalam arti yang bermakna kualitas seperti yang Nabi ceritakan, yang Nabi lakukan. La hijrata ba'dal fath. Sudah, artinya kalau ada seorang sahabat setelah dibuka kota Mekah mau hijrah ke Madinah, enggak, sudah bukan hijrah. Kenapa? Itu biasa, perjalanan biasa. Bukan kualitas hijrah. Berarti hijrah ini berbobot gitu. Dia hanya ada jangka waktunya. Mungkin kita pindah dari tempat ke tempat, yaitu
perjalanan biasa. Perjalanan biasa. Mungkin kita berdakwah, iya, itu dakwah biasa, tapi tidak selevel hijrah seperti yang Nabi definisikan. Karena di situ ada kualitas yang besar. La hijrah ba'dal fath. Tertutup sudah. Kualitas hijrah seperti yang Nabi definisikan. Walakin jihadun waliyah. Perhatikan ada kata jihad. Walakin jihadun waliyah. Di sini menarik sekali. Ada 3. Hijrah, jihad, niyah. Niyah mungkin. Niat berhijrah, iya. Niat berjihad, iya. Makanya oleh Nabi Muhammad SAW ketika menjelaskan tentang niat dihubungkan dengan hijrah dalam Sahih Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yangihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Niat berdakwah, Allah hitung dakwah. Niat salat tahajud, Allah hitung salat tahajud. Niat berhijrah, Allah hitung hijrah. Perhatikan. Sekalipun bentuk perjalanannya biasa, tapi Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan ini momentum kita untuk memaknai secara benar. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat pahala tergantung apa yang diniatkan. Makanya saudara-saudarakumullah, di sini para ulama mengatakan ata'jazul an-niyyah. Kamu kenapa sih kok bakhil berniat? Mau tidur, kenapa kok enggak berniat? Jadi kita biasakan berniat yang baik-baik. Aku besok mau sedekah, aku besok mau salat tahajud, aku besok mau berbagi, aku niatkan yang banyak. Ketika kita tertidur, misalnya meninggal dunia, maka semua itu akan dapat pahala yang sama. Di sini Rasulullah SAW memberikan contoh hijrah. Mengapa? Karena waktu itu ada peristiwa seorang laki-laki, dia mencintai Ummu Qais. Ummu Qais berangkat hijrah. Dia tertarik ingin mengejar Ummu Qais, berangkat hijrah. Nabi langsung berdiri mengumumkan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya hanya untuk urusan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau hijrahnya untuk mendapatkan seorang wanita sebagai istrinya, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi, maka dia hanya dapat apa yang dia inginkan. Perhatikan definisi hijrah sudah benar-benar walakin jihadun wa niyyah. Makanya kalau kita berdoa, kita minta kepada Allah, Allahumma rzuqna husnul khatimah, Allahumma rzuqna khawatimul a'mal. Ya Allah, beri kami kebaikan di akhir hidup kami, fi amalina wa niyatina, dalam amal kita dan niat kita. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu memasang niat yang baik-baik dalam jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada, ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah
kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.